Honduras adalah negara dengan dua sisi mata pedang. Pada kuartal pertama tahun 2024, militer Honduras berhasil menyita lebih dari 2,9 juta tanaman kokain dan 1.377 kg kokain. Tak cukup sampai situ, pada Juni 2024, mantan Presiden Juan Orlando Hernandez dijatuhi hukuman 45 tahun penjara oleh pengadilan di New York setelah dinyatakan bersalah atas penyelundupan sekitar 400 ton kokain ke Amerika Serikat selama masa jabatannya dari 2014 hingga 2022. Negara ini menjadi jalur utama perdagangan narkoba menuju Amerika Serikat. Sejak tahun 2015, antara 150 hingga 300 ton kokain per tahun telah melewati Honduras menuju Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 90% dari kokain tersebut berhasil mencapai kota-kota di Amerika Serikat. Kekerasan geng seperti Barrio 18 dan Mara Salvatrucha menyumbang tingginya angka kejahatan, menjadikan Honduras salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Namun di sisi lain, Honduras menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan pesona alam yang luar biasa. Reruntuhan Copan, bekas kota peradaban Maya, menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan masa lalu. Kali ini, kita akan mengupas daya tarik Honduras, sampai bagaimana geng-geng kriminal mampu menguasai negara ini. Saat ini populasi Honduras hampir mencapai 11 juta penduduk. 80% penduduknya merupakan mestizo, campuran antara penduduk asli dan keturunan Eropa. Namun di balik dominasi ini, terdapat suku-suku pribumi yang unik. Suku Lenca yang merupakan kelompok pribumi terbesar, tinggal di wilayah barat seperti Lempira dan Intibucá. Mereka terkenal dengan kerajinan keramik dan tekstil yang merefleksikan sejarah panjang perlawanan mereka terhadap penjajah Spanyol. Di pesisir timur laut, ada suku Miskito yang budaya maritimnya erat katanya dengan kehidupan di wilayah terpencil La Mosquita. Tidak kalah menarik, suku Garifuna, keturunan campuran Afrika dan penduduk asli Karibia, menetap di pesisir utara dan dikenal dunia melalui musik punta serta warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Selain itu, suku Tolupan yang tinggal di pegunungan Yoro masih mempraktekkan tradisi berburu dan meramu. Sementara suku Pach dan Tawahka di wilayah La Mosquita hidup dengan bersahabat dengan alam. Mereka memanfaatkan tanaman lokal untuk pengobatan dan keperluan sehari-hari. Di barat Honduras ada suku Chorti, keturunan langsung dari bangsa Maya yang masih mempertahankan warisan leluhur mereka melalui ritual keagamaan dan praktik pertanian tradisional. Dalam berkomunikasi, penduduk Honduras menggunakan bahasa Spanyol seperti bahasa resmi. Tetapi beberapa kelompok adat seperti Lenca dan Miskito masih mempertahankan bahasa dan tradisi mereka. Salah satu hal menarik di Honduras adalah festival-festivalnya yang berakar kuat pada tradisi lokal dan agama. Misalnya Feria de San Isidro di La Ceiba yang sering disebut sebagai Mardi Gras versi Honduras, menghadirkan parade warna-warni, musik, dan tarian jalanan. Festival ini merayakan Santo Pelindung Kota dengan gayung meriah menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Selain festival, Honduras juga memiliki tradisi unik yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya seperti Semana Santa, Pekan Suci di Comayagua, di mana jalan-jalan kota dihias dengan karpet pasir berwarna-warni yang dibuat secara detail. Seni ini tidak hanya melibatkan keahlian, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan spiritual yang mendalam. Yang unik, meski kaya budaya, Honduras juga punya kepercayaan lokal yang sedikit aneh. Misalnya, beberapa komunitas di pedesaan percaya pada makhluk mitos seperti duende, roh kecil yang diyakini bisa membawa keberuntungan atau kesialan. Cerita ini sering digunakan untuk mendidik anak-anak agar tidak berkeliaran terlalu jauh dari rumah. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini ternyata cukup populer dengan pariwisatanya. Bahkan Honduras memiliki segalanya, mulai dari reruntuhan kuno hingga pantai tropis yang memikat. Salah satu daya tarik utama Honduras adalah Copan Ruinas, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Reruntuhan ini dulunya adalah pusat peradaban Maya yang dikenal dengan arsitektur megah, patung yang rumit, dan hieroglif terpanjang yang pernah ditemukan. Copan adalah surga bagi para penggemar sejarah dan arkeologi yang ingin menyelami kehidupan Maya. Di sisi lain, keindahan alam Honduras tidak kalah menakjubkan. Kepulauan Bay seperti Roatan, Utila, dan Guanaja terkenal sebagai surga penyelam. Perairannya adalah bagian dari karang penghalang Mesoamerika, terumbu karang terbesar kedua di dunia yang menawarkan pengalaman menyelam dan snorkeling dan pemandangan bawah laut yang memukau. Utila khususnya menjadi favorit para backpacker karena murah dan ramah bagi pemula yang ingin mendapatkan lisensi menyelam. Untuk penggemar ekowisata, Taman Nasional Pico Bonito adalah destinasi wajib.
Dengan hutan hujan yang lebat, sungai berarus deras, dan puncak gunung yang menjulang, taman ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk burung taucan dan jaguar. La Mosquitia, yang sering disebut Amazonia Amerika Tengah, menawarkan pengalaman petualangan yang lebih terpencil dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Landmark sejarah lainnya, termasuk Benteng San Fernando de Omoa, peninggalan era kolonial Spanyol, yang dulu berfungsi sebagai perlindungan dari bajak laut Karibia. Di pusat kota Tegucigalpa, ibu kota Honduras, terdapat gereja-gereja tua dan alun-alun yang memperlihatkan pesona kolonial. Kota-kota kecil seperti Gracias dan Comayagua adalah destinasi sempurna. Comayagua, bekas ibu kota kolonial, memiliki gereja tua seperti Katedral Comayagua yang menampilkan salah satu jam tertua di dunia. Sayangnya, Honduras termasuk salah satu negara paling kejam di dunia. Data awal polisi menunjukkan 2.341 pembunuhan dari Januari hingga September 2023 lalu. Saat ini ada dua geng yang dianggap paling menguasai Honduras, yaitu Mara Salvatrucha atau akrab disebut MS-13 dan Barrio 18. Aktivitas geng ini meliputi penculikan, pemerasan, perdagangan narkoba, hingga perdagangan manusia. Geng-geng ini tidak hanya menargetkan sesama anggota. Saat kekerasan mencapai puncaknya, hampir 500 warga sipil Honduras dibunuh setiap bulan. Akibatnya, banyak warga Honduras melarikan diri dari kekerasan tanpa henti ini menuju Meksiko dan Amerika Serikat. Sejak 2016, Honduras telah memecat sekitar 4.455 petugas polisi. Mereka adalah pejabat yang berkecimpung dengan kejahatan terorganisir dan melakukan pembunuhan di luar hukum. Menariknya, mantan polisi ini biasanya dipekerjakan oleh geng MS-13 sebagai pengawal dan pelatih untuk kegiatan yang berhubungan dengan geng. Bahkan MS-13 dilaporkan membayar mantan perwira 2,5 kali lipat dari jumlah gaji di kepolisian. Semua geng besar di Honduras mengandalkan pendapatan pemerasan dari sektor transportasi umum. Mereka dapat meraup sebanyak 2,5 juta dolar per tahun. Belum lagi, MS-13 sangat bergantung pada pendapatan dari penjajakan narkoba lokal. Jaksa Agung Jeff Sessions mengatakan MS-13 dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris yang setara dengan Al-Qaeda dan ISIS. Slogan MS-13 adalah bunuh, perkosa, dan kuasai. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa meskipun mereka menyebabkan banyak pertumpahan darah dan penderitaan, hidup para kriminal ini relatif mudah, bahkan di dalam penjara. Penjara mereka menyerupai kota kecil, di mana mereka bisa menjual barang, bermain biliar, dan tetap berhubungan dengan dunia luar. Pemimpin geng bahkan tetap memberikan perintah menerima kunjungan pacar mereka dan menyelundupkan ponsel, narkoba, serta senjata. Terlepas dari sisi gelapnya, ada banyak opsi tempat untuk menghabiskan malam di Honduras. Di Roatan, Angry Beaver Bar menjadi salah satu bar yang populer di kawasan West End. Tempat ini menawarkan suasana santai dan musik live yang menggugah semangat, berbagai pilihan minuman dan lokasi strategis yang dekat dengan pantai. Masih di Roatan, pengunjung juga dapat mengunjungi Sunset Hideaway, sebuah tempat yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Tempat ini sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati koktail khas dan musik akustik yang menenangkan. Untuk suasana lebih santai, Cafe Paradiso bisa menjadi tempat yang menarik. Cafe ini tidak hanya menyajikan makanan dan minuman, tetapi juga sering mengadakan acara budaya seperti musik live, pembacaan puisi, dan pameran seni. Menjadikannya lokasi yang ideal untuk bersosialisasi sambil menikmati suasana artistik. Tak lupa untuk singgah ke Club 316, adalah klub malam yang terletak di Tegucigalpa, ibu kota Honduras. Klub ini menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan, musik Latin yang energik, dan suasana yang mewah. Meskipun harga minuman dan layanan mungkin sedikit lebih tinggi, pengalaman ditawarkan sepadan dengan biayanya.